Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan channel Siswa Kreatif. Insya Allah dalam kesempatan ini yang akan dibahas itu tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina, hasil dari analisis surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Bisa kita lihat dari peta konsep ya, yang akan kita bahas kali ini dalam kesempatan ini tentang pergaulan bebas, hasil dari analisis surat Al-Isra dan surat An-Nur ya, tentang pergaulan bebas dan zina. Sebelum kita membahas pada permasalahan yang akan kita bahas kali ini, perlu diketahui dulu ya kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk kesempatan ini. Yang pertama, kita harus menganalisis surat Al-Isra dan An-Nur yang berkaitan tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kita memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Karena untuk membaca dan tajwid sudah kita jelaskan pada video sebelumnya, jadi kita akan membahas dua kompetensi dasar saja. Adapun untuk tujuan pembelajaran kali ini untuk apa? Supaya kalian bisa menganalisis surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian kalian bisa memahami manfaat dan hikmah larangan pergaulan bebas itu sendiri dan perbuatan zina. Selanjutnya kalian bisa mengidentifikasi contoh perilaku pergaulan bebas dan perbuatan zina yang sesuai dengan surat dan ayat tersebut. Yang terakhir, Anda bisa mengidentifikasi cara menghindarinya dan menanggulanginya supaya kalian tidak terjerumus ke pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sendiri. Kemudian dari hasil pembelajaran itu sendiri, kita mempunyai tujuan yang harus kita tuju, yaitu mempunyai sebuah karakter ya, karakter yang diinginkan. Di antaranya satu, religius, yang pasti jujur, toleransi, disiplin, peduli lingkungan, peduli sosial. Yang terakhir adalah tanggung jawab ya. Dari hasil tujuan pembelajaran itu sendiri, kita harus mempunyai karakter yang kita tanamkan di dalam diri kita. Sebelum memulai pada pembahasan yang akan kita ulas, langkah baiknya kita merenungkan diri. Silakan renungkan sama kalian. Lihat dalam gambar tersebut, ada sebuah janin yang berumur 12 minggu dalam seorang rahim wanita. Subhanallah, makhluk Allah yang mungil, cantik, tak berdosa itu harus digugurkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya merasa malu atas perbuatan yang dilakukan sendiri. Ibunya hamil di luar nikah, sedangkan bapaknya itu sendiri tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Makhluk Allah yang mungil ini, subhanallah, astagfirullah, dia menjadi korban. Dia diaborsi, kemudian dikuburkan. Bahkan ada pula yang dibuang ke sungai, ke tempat sampah, dan dibungkus plastik. Apakah manusia tersebut tidak berpikir akan dosa yang dia lakukan? Zina, membunuh, itu kan termasuk dosa besar. Adakah penyesalan dalam dirinya? Apakah ada penyesalan dalam diri manusia tersebut setelah melakukan dosa itu? Na'udzubillahi min dzalik. Jika tidak, berarti hatinya telah mati. Tidak ada lagi rasa takut, empati, malu. Sedangkan itu merupakan sebagian daripada iman kita sendiri. ولا تقربوا الزنا
إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Allahul Azim. Kita perhatikan isi kandungan ayat Al-Isra ayat 32 ya. Kita ambil 3 saja. Yang pertama, di dalam Islam memerintahkan segala sesuatu yang mengundang terjadinya perbuatan jinah itu sangat diperintahkan untuk dijauhi, berarti dilarang untuk didekati. Jadi segala sesuatu wala taqrabu zina, segala sesuatu yang mendekati itu maksudnya yang mengundang akan berbuat zina. Yang kedua, menjaga segala bentuk pergaulan bebas ya, karena hal tersebut mendekati pergaulan bebas. Jadi maksudnya pergaulan bebas itu sendiri kita harus dihindari ya, harus dihindari karena itu akan menuju, makanya pergaulan bebas tersendiri itu termasuk ke larangan-larangan yang tidak diperbolehkan. Yang terakhir, perbuatan zina termasuk sesuatu yang keji karena perbuatan tersebut menimbulkan banyak keburukan. Kenapa pergaulan bebas, kenapa zina itu tidak diperbolehkan? Ya itu karena akan menimbulkan banyak keburukan ya, diantaranya seperti itu. Kemudian untuk isi kandungan surat An-Nur itu sendiri ya, kita ambil di sini 6 saja, yaitu tentang sanksi atau hukuman yang akan didapat itu sangat berat. Kemudian pelaku zina juga itu akan diberikan hukuman ya, segala sesuatu yang kita perbuat pasti akan menerima akibatnya, yaitu sebuah hukuman kalau kita perbuatannya perbuatan yang keji. Kemudian yang dikena hukuman kedua pelaku zina ya, jadi yang mendapatkannya itu bukan hanya laki-lakinya saja, tetapi dua-duanya mau laki-laki maupun perempuan itu sama-sama mendapatkan hukuman. Kemudian juga pelakunya laki-laki atau perempuan yang belum menikah, nah hukumannya didera 114 kasihan. Jadi ada pelakunya, ada yang sudah menikah atau yang belum menikah ya, itu berbeda hukumannya seperti dijelaskan. Kemudian jika pelakunya atau perempuannya sudah menikah bagaimana? Nah kalau perempuannya yang sudah menikah itu dilempari batu setengah badan atasnya hingga meninggal dunia kalau secara Al-Quran. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan hukuman dilakukan di tempat umum agar diketahui banyak orang, itu disebutnya ditazir ya kalau di dalam Islam, seperti supaya jerak hukumannya tersebut kepada pelakunya. Nah, adapun untuk makna pergaulan bebas itu sendiri kita bisa lihat ya. Apa itu pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah proses interaksi antara seseorang dengan orang lain ataupun kelompok yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Nah, makanya kenapa pergaulan bebas tadi yang disebutkan tidak boleh atau dilarang, karena mendekati ke perbuatan zina itu sendiri. Sedangkan apa itu yang dimaksud pergaulan bebas? Ya segala sesuatu yang jauh dari nilai-nilai norma atau aturan agama Islam. Jadi segala sesuatu yang tidak diperbolehkan secara norma atau secara undang-undang ataupun secara agama Islam, seperti apa berdua-duaan, berpacaran ya. Kalau pergaulan bebas itu sendiri banyak bagian-bagiannya ya. Itu yang penting segala sesuatu yang nilai-nilai normanya itu jauh sekali ya, atau tidak sama sekali ada di aturan Islam itu sendiri. Nah, kemudian apa sih sebetulnya faktor-faktor yang menyebabkan anak itu bisa terjerumus kepada pergaulan bebas itu sendiri? Udah kita lihat, bahkan yang paling dominan itu rendahnya pemahaman agama ya. Jadi anak itu sendiri atau orang itu sendiri emang pemahaman agamanya yang kurang ya. Mungkin didikannya dari awal masalah agamanya itu sendiri, sehingga berakibat fatal kepada keimanan itu sendiri. Kenapa? Karena pemahaman agama itu adalah untuk memperkuatkan keimanannya. Kemudian keluarga baca broken home ya, biasanya kalau dampak dari perceraian itu sendiri, kalau kita tidak bisa menghandle atau bisa mengantisipasi, pasti anak yang akan menjadi korban dan lari kepada pergaulan bebas. Lingkungan yang rusak udah jelas,
Kenapa? Karena tumbuhnya karakter seseorang itu di lingkungannya ya, di lingkungannya itu sendiri. Kenapa? Karena sangat berpengaruh ya. Timbulnya karakteristik kan biasanya kan ada dari masyarakat, keluarga, dan lingkungan itu sendiri. Makanya lingkungan itu sendiri sangat berpengaruh. Kemudian salah teman ya, jelas. Teman itu sangat mempengaruhi. Makanya ada keterangan yang menyebutkan kalau kita mau melihat diri kita sendiri, bagaimana perilaku kita, ya lihat teman kita soleh atau enggak. Yang terakhir, emang rendahnya tingkat pendidikan itu udah jelas, sangat berpengaruh sekali pendidikan akan keilmuan seseorang. Kemudian, kenapa pergaulan bebas itu sendiri dilarang? Karena akan mengakibatkan sesuatu yang sangat keji. Ya, di antaranya di sini ada 7 ya dampak atau akibat dari pergaulan bebas itu sendiri. Yang pertama, zina, narkoba, minuman keras, rokok dan judi, penyakit menular, meningkatkan kriminalitas, dan terakhir rusaknya keluarga. Tapi yang akan dibahas kali ini di sini cuman zina saja ya. Jadi zina sesuai dengan analisis surat Al-Isra, kemudian dilanjut dengan surat An-Nur itu sendiri. Pertama, zina ya. Apa itu zina ya? Ada bahasa jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina, yang sesuai Al-Isra itu. Kita lihat penjelasan zina. Zina adalah melakukan hubungan seksual terlarang antara lelaki dan perempuan yang tidak ada ikatan sah secara kawin. Jadi segala sesuatu yang disebut dengan zina itu adalah segala sesuatu hubungan intim antara laki-laki dan perempuan di luar keabsahan pernikahan. Nah, itu zina ya. Itu zina itu sendiri gitu. Tetapi di sini disebutkan bagaimana kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan itu disebut zina. Gak ada yang menyebutkan itu zina, tetapi yang lebih pas itu masuknya bukan ke bab zina tetapi ke bab liwat. Liwat itu ya kesodomi, itu menyukai sesama jenis, tetapi bisa termasuk zina juga ke sini ke dalam hukumannya itu sendiri. Itu penjelasan itu sendiri. Yang kedua, zina merupakan dosa besar dalam agama Islam. Kenapa? Udah jelas itu, karena udah tertera zina mendekatinya saja itu sudah nggak boleh, sudah haram ya. Apalagi zina itu sendiri ya. Mendekatinya saja sudah haram, apalagi berbuat zina itu sendiri ya. Jadi intinya yang disebut zina itu adalah apa? Berhubungan intim ya, berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan di luar keabsahan nikah. Tapi ingat, bukan hanya zina saja yang haram, mendekatinya saja sudah haram. Jadi ini zina itu hanya efek dari pergaulan bebas itu sendiri akan mengakibatkan perzinahan. Jadi yang dimaksud di sini itu yang sesuai surat Al-Isra itu yang tidak diperbolehkan, itu yang haram itu mendekati zina atau pergaulan bebas. Apalagi zina itu sendiri udah jelas. Zina itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama ada zina muhson, kemudian ada zina ghair muhson. Zina muhson itu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah ya. Jadi yang sudah menikah, dia punya istri, dia punya suami, kemudian dia berhubungan intim dengan yang lain gitu, maka hukumannya adalah diranjam sampai mati ya. Tetapi harus ada syaratnya juga ya, itu harus kelihatan ada saksinya 4 orang. Ada juga ghair muhson. Kalau ghair muhson itu ya sebaliknya, orang yang belum pernah menikah dia melakukan hubungan intim di luar keabsahan nikah ya, seperti dia lagi pacaran atau kebablasan atau yang lainnya. Kemudian manfaat dan hikmah menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Ya, kita lihat yang pertama, terhindar dari penyakit kelamin. Wah, ya jelas seperti HIV AIDS ya, atau raja singa dan yang lainnya itu yang bisa menular dari satu ke yang lain. Kemudian terhindar dari perbuatan dosa, udah jelas pergaulan bebasnya saja sudah haram, apalagi kita berbuat zina. Kemudian yang keempat, terjaga nama baik keluarga, udah pasti. Makanya ingat, ketika kita melakukan sesuatu, ingat di atas pundak kita membawa nama orang lain, keluarga, lembaga atau siapapun, makanya kita harus menjaganya. Kemudian terhindar dari aib memalukan, udah pasti Allah itu maha membolak-balikan aib seseorang, walaupun kita sembunyi-sembunyi Allah tidak tidur dan Allah itu maha melihat. Yang terakhir, jiwa dan raga tetap bersih, insya Allah
hati bersih, badan kita bersih kalau kita tidak melakukan pergaulan bebas dan kita tidak melakukan zina itu sendiri. Be positive thinking, be positive raga dan hati kita. Ya, penjelasan dari kami cukup sekian. Anda bijak, jauhi zina, jauhi bebas seks atau seks bebas. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya dan sedikit mandorotnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.